lembaga yang diharapkan jadi wasit ini sudah dipersepsikan tidak netral. Mereka sendiri mengakui kalau ada yang salah dengan proses di MK. Bahkan, akal sehat mereka nggak bisa nerima itu. Jadi, orang yang mau memeriksa dilantik sama orang yang mau diperiksa. Plus, banyak juga yang meragukan kredibilitas Ketua MK Prof. Jimli Asidiki. Karena dia itu pendukung Prabowo. Plus lagi nih, anaknya juga kader Gerindra. Makin bingung kan? Semakin panas soal urusan MK ini ya. Lembaga yang diharapkan jadi wasit ini sudah dipersepsikan tidak netral. Bahkan, ada yang sampai bilang kalau MK sudah menjadi mahkamah keluarga. Ini kan udah jadi tanda ketidakpercayaan rakyat pada MK. Lalu kalau MK-nya udah nggak bisa dipercaya, kita harus gimana? Nah, inilah yang bikin frustasi banyak orang. Saking frustasinya, sampai ada suara-suara yang mau pilpres dibatalin. Percuma bos, siapapun yang menang di kotak suara, mau Ganjar atau Anies, bisa dibatalin sama MK. Pokoknya, selama yang menang bukan yang didukung penguasa, batal. Jadi kotak suara akan kalah sama MK. Terus, buat apa ada pilpres kalau gitu? Langsung lantik aja Prabowo Gibran. Kalau perlu, lantik buat 2 periode sekalian. Biar hemat waktu, hemat biaya, hemat energi. Kita nggak perlu ribut-ribut lagi kan? Biaya pilpres yang katanya sampai 17 triliun bisa dipakai buat yang lain. Sayang banget, uang 17 triliun dipakai untuk biaya drama doang. Budget pembuatan film Avengers aja nggak segitu. Masa drama pilpres ini kalah sama budget Avengers? Akan jadi drama termahal sepanjang masa dong. Iya, udah sampai segitunya suara masyarakat loh. Ini udah bentuk rasa ketidakpercayaan yang paling dalam. Yang udah nggak tahu lagi mau buat apa. Mau demo juga percuma. Karena penguasa udah tuli bos. Gimana menurut lo? Setuju nggak kalau pilpres dibatalin aja? Tulis di bawah ya. Proses di MK ini emang kelihatan banget banyak kejanggalan. Mulai dari isu pelanggaran aturan sampai etika. Harusnya kan hakim yang mengadili itu nggak boleh. Catet ya, nggak boleh punya kepentingan langsung atau tidak langsung dengan pihak yang diperkarakan. Tapi faktanya, lu tahu semua kan, Ketua MK itu pamannya Gibran. Terus juga dari pengakuan hakim MK yang berani bersuara kayak Prof. Saldi Isra dan Prof. Arief Hidayat, mereka sendiri mengakui kalau ada yang salah dengan proses di MK. Bahkan, akal sehat mereka nggak bisa nerima itu. Yang memperbolehkan warga negara yang berusia di bawah 40 tahun ikut kontestasi pilpres asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah, ini juga banyak diprotes. Kenapa? Karena keputusan Ketua MK bertolak belakang dengan hasil kesepakatan mayoritas hakim MK. Karena dari pembacaan opini para hakim, seharusnya kan yang dimaksud kepala daerah itu gubernur. Kok jadi diputuskan semua kepala daerah? Jadi wajar aja dong kalau rakyat akhirnya marah dan meragukan kredibilitas MK. Lalu dibuatlah drama selanjutnya, yaitu pembentukan Majelis Kehormatan MK atau MKMK. Ini juga bikin bingung, karena ketua dan anggota MKMK itu dilantik oleh ketua MK. Jadi orang yang mau memeriksa dilantik sama orang yang mau diperiksa. Plus, banyak juga yang meragukan kredibilitas Ketua MKMK Prof. Jimli Asidiki. Karena dia itu pendukung Prabowo. Plus lagi nih, anaknya juga kader Gerindra. Makin bingung kan? Terlalu banyak banget konflik kepentingan di lembaga itu. Dan lu tahu apa narasi yang digaungkan buzzernya Prabowo? Mereka selalu menggaungkan soal pemimpin muda. Seolah-olah kalau kita nggak setuju sama MK itu berarti nolak pemimpin muda. Woi bos, kalau lu dukung pemimpin muda, kenapa lu malah dukung orang tua? Lu nggak usah naif deh, atau nggak usah pura-pura bego. Yang akan jadi pemimpin itu presiden, bukan wakil presiden. Nah, kenapa lu malah dukung anak muda yang berprestasi jadi wakil presiden? Dan lu teriak-teriak di mana-mana soal pemimpin muda. Munafik ente. Ya gue jujur aja ya, pernah diajakin juga dukung Prabowo Gibran.
Tapi gue bilang sama teman gue yang ngajakin itu, pendirian gue nggak berubah. Gibran yang jadi presiden. Karena Prabowo gue nilai nggak akan mampu memimpin Indonesia. Kalau gue menilai dia mampu memimpin Indonesia, ya dari 2014 gue dukung dia. Perjuangan politik gue kali ini emang nggak akan mudah. Orang bilang situasinya akan sama kayak Pilpres 2014. Gue bilang ini akan lebih rumit dari 2014. Karena di setiap lini ada tanda kutip nih, tangan penguasa. Karena anak presiden ikut dalam kontestasi itu. Kalau 2014 kan Mas AHY nggak ikutan nyapres. Jadi walaupun waktu itu Presiden SBY mendukung Prabowo, jajaran di bawahnya juga nggak banyak tuh yang bermain. Karena nggak ada beban psikologis juga. Kalaupun jagoannya Pak SBY kalah, nggak ada ketakutan mereka akan dimutasi atau akan dipersulit promosinya dan sebagainya. Kalau sekarang beda cerita. Ada aroma ketakutan itu kecium banget. Ada rasa takut kalau nggak dalam tanda kutip membantu pemenangan anak bosnya, nasib mereka gimana? Karir mereka gimana? Inilah yang bikin jajaran di bawahnya akan sulit netral. Gimana mereka mau netral kalau anak bosnya ikutan berkompetisi? Walaupun presiden sudah memberikan pernyataan pejabat dan aparat harus netral, ya sebagai basa-basi politik aja sih oke-oke aja. Cuma apakah itu akan dijalankan? Menurut gua sih super sulit banget ya. Sudah terbukti dari putusan MK kemarin. Sekian dari gua untuk kali ini. Gua Iwan Chan, sampai ketemu lagi di Chan Talk berikutnya. Ciao!